Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Hidayah. Kali ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu tentang mengenal gaya. Ibu punya video. Mari disimak videonya baik-baik. Pagi itu, Budi ingin pergi ke rumah Dodi dengan mengendarai sepeda. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Benar, Budi harus mengayuh sepedanya agar dapat bergerak. Sepeda hanya akan bergerak jika diberi gaya. Selanjutnya, ketika mengayuh sepeda di jalan menanjak, butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan mendatar. Karena semakin miring jalan menanjaknya, maka makin besar gaya yang dibutuhkan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian gaya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami jenis-jenis gaya. Ketiga, peserta didik dapat menerapkan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada nggak sih yang tahu apa itu gaya? Ada yang tahu? Betul, gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda, tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda bergerak, menghentikan gerakan, atau mengubah bentuk benda. Ada 5 jenis gaya yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada gaya otot. Yang kedua ada gaya gesek. Ketiga ada gaya pegas. Keempat ada gaya magnet. Dan kelima ada gaya gravitasi. Nah, apa sih pengertian dan contoh dari masing-masing jenis gaya tersebut? Mari kita simak slide selanjutnya. Pertama ada gaya otot. Apa sih itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau Gaya hewan. otot dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, dan melakukan sesuatu karena ada gaya otot dari manusia. Kemudian, delman bisa berjalan karena ada gaya otot dari kuda. Yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan, memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Mari kita simak contoh penerapan gaya gesek dalam Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya ketika kita berjalan, kaki kita bergesekan dengan tanah. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan ada ketika kita mendorong meja. Gesekan kaki meja dan lantai akan sulit didorong. Tapi ketika kaki meja diberi roda, akan mudah didorong. Itu karena semakin kecil permukaan benda, semakin kecil juga gaya geseknya. Yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas ini artinya gaya yang terjadi pada benda elastis dan dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Mari kita simak video selanjutnya. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik, kemudian dilepas, maka karet akan kembali semula menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Yang keempat adalah gaya magnet. Siapa yang sudah pernah melihat magnet? Ya,
Gaya magnet adalah gaya yang magnet dapat menarik atau Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas agar tertutup rapat atau pada kompas sebagai penunjuk arah. Yang terakhir adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda, terutama antara bumi dengan benda-benda yang ada di permukaannya. Gaya ini membuat semua benda yang Gravitasi dilempar ke adalah atas gaya tarik akan dari kembali pusat jatuh bumi. ke bawah. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah akan ditarik oleh gaya gravitasi. Jadi pengertian dari gaya dan jenis-jenis gaya, sekarang kalian harus tahu apa itu sifat-sifat. Yang pertama, gaya memiliki arah dan kekuatan. Yang kedua, arah gaya dapat digambarkan dengan panah dan semakin kuat gaya, maka semakin panjang panah tersebut. Yang ketiga, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak atau benda bergerak menjadi diam. Seperti tadi yang ketahui bahwa sepeda yang diam akan bergerak jika diberi gaya. Baik, sekarang Ibu memiliki soal evaluasi terkait materi yang sudah kita pelajari bersama. Dari nomor 1 itu ada clue-nya jenis-jenis gaya. Masih adakah yang ingat jenis gaya ada berapa? Ya, betul. Jenis gaya ada 5. Yang pertama, gaya otot. Kedua, gaya gesek. Ketiga, gaya pegas. Dan keempat, gaya magnet. Dan terakhir, gaya gravitasi. Kita cocokkan di sini, kotak ini. Selanjutnya, nomor 2 ada clue gambar orang sedang memegang magnet. Ini artinya pengertian dari gaya magnet. Yang mana, ayo? Ya, betul. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Dapat menarik atau mendorong benda tertentu. Benda yang terbuat dari bahan apa yang dapat ditarik magnet? Ya, betul. Benda yang terbuat dari bahan besi atau baja. Selanjutnya ada gambar orang berlari. Orang berlari menggunakan gaya apa? Adakah yang masih ingat? Ya, betul. Orang berlari menggunakan gaya otot. Kita pindah ke sini. Gaya otot. Manusia bisa berlari karena adanya gaya otot. Selanjutnya, ada soal gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan. Memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Kira-kira gaya apa ya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan? Ya, betul. Jawabannya adalah gaya gesek. Nomor 5 adalah gaya gravitasi. Adalah gaya tarik-menarik antara dua benda, terutama antara bumi dengan benda-benda yang ada di permukaannya. Gaya ini membuat semua benda yang dilempar ke atas akan kembali jatuh ke bawah. Ini adalah pengertian dari apa? Benar, ini adalah pengertian dari gaya gravitasi. Yang kelima, ada gambar ketapel. Masih adakah yang ingat? Ketapel tadi dipengaruhi oleh gaya apa? Ya, benar, adalah gaya pegas. Karena ketapel ini merupakan benda elastis. Karet pada ketapel bisa melempar benda. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, benar. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPAS tentang mengenal gaya di sekitar kita. Kita
kita sudah belajar terkait apa itu gaya. Ya, gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Kemudian kita juga sudah belajar jenis-jenis gaya. Jenis gaya ada 5, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai sifat-sifat gaya. Sifat gaya ada gaya memiliki arah dan kekuatan. Arah gaya dapat digambarkan dengan panah, yaitu semakin kuat gaya, maka semakin panjang panah tersebut. Kemudian, gaya dapat membuat benda dia menjadi bergerak atau sebaliknya. Tadi pembelajaran bersama Ibu pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.